Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak ku kecil belajar peduli, kelak ku besar tambah tanggung jawab. Aku cinta keluarga, ku berkarya untuk Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kami dari keluarga Ornithoptera Optima akan membahas sebuah buku yang berjudul Monkey Puzzle dari Julia Donaldson dan Axel Scheffler. Ini gambarnya, kameranya ya. Ini sih belum terlihat ya. Nah, Monkey Puzzle. Di buku Monkey Puzzle ini ada beberapa kalimat yang ceritanya itu seekor monyet, anak monyet yang dia kemudian tersesat, lalu dibantu oleh seorang kupu-kupu, ya, seorang kupu-kupu diajak, ditanyakan, aku ingin bantumu, ya, sebutkan ciri-ciri orang tuamu atau ciri-ciri ibumu. Lalu dia menyebutkan, dia berwarna besar itu. Kemudian dibawa ketemu sama gajah. Oh enggak, dia ekornya melilit. Diajak ketemu sama ular. Oh, bukan seperti itu, dia kakinya banyak. Diajak ketemu sama laba-laba. Oh, bukan begini, dia ada di atas pohon, ketemu sama parrot, itu namanya? Burung kakatua. Oh, bukan seperti ini, dia tidak berbulu gitu ya. Dia berwarna melompat gitu, bukan terbang. Oh, berarti seperti kata. Oh, bukan. Dia berwarna coklat, bergelantungan di pohon. Oh, berarti seperti ini. Bukan, ini kelelawar, gitu kan. Bingung gitu. Gimana sih? Dia besar gitu. Oh, berarti ini ya? Bukan, ini kan gajah tadi udah gitu. Kok lagi-lagi kamu keliru sih gitu. Kamu lihat, tidak ada satupun dari mereka, hewan-hewan ini, yang sama sepertiku. Loh, emang harus sama ya? Loh iya dong. Seorang ibu dengan seorang ayah, anaknya itu pasti sama. Nah, si kupu-kupu bingung. Kalimat ini tidak relevan dengan dirinya. Kenapa? Dia bilang, kamu lihat, anak-anakku itu sama sekali berbeda dengan diriku. Nah, kan? Anak-anaknya itu kan ulat, sedangkan dia kupu-kupu, sangat berbeda, gitu kan? Nah, barulah kemudian dia menyadari. Diajaklah dia bertemu dengan ayahnya, yang ayahnya mengajaknya ketemu sama ibunya. Nah, cerita ini sebenarnya berkesan bagi kami karena dari cerita ini kita tahu, kita belajar bahwa kalau kita ingin membantu orang, ya, itu tidak bisa dengan persepsi kita. Atau ketika kita kemudian ingin berkontribusi pada orang lain, di mana kontribusi kepada orang lain itu akan memberikan perasaan bahagia, ya, menjadi berguna, itu memberikan rasa bahagia pada diri kita. Itu disebutkan oleh Alfred Adler yang kemudian ditulis kembali oleh diskusi dari Ishiro Kishimi dan Fumitake Koga. Kalau kita ingin berkontribusi kepada orang lain dengan cara yang membahagiakan, maka kita akan apa? Kita akan berkomunitas gitu. Karena dengan sendirinya kita akan menghadirkan perasaan sosial di mana aku nyaman di sini. Tapi dalam berkomunitas itu ada efek samping, minimal 3 efek samping yang kami kenali, yang kami rasakan. 1, komparasi. Bagaimanapun ketika kita itu berkomunitas, pasti kita secara tidak langsung, secara tidak sadar atau di alam bawah sadar kita pasti membandingkan. Contoh ya, sama-sama homeschooling ini. Itu anaknya Bu Maya Lestari misalnya, sudah begini. Secara tidak langsung kita membanding. Oh, dulu putranya Kak Dodi Kasepti begini. Oh, dulu putranya A.R. Sumardiono begini. Secara tidak langsung kita akan membandingkan. Ya. Terus mereka punya fasilitas kok. Nah, kita kan kurang. Nah, kita itu akan selalu membandingkan begitu. Nah, ketika kita membandingkan dengan orang lain, kita nggak akan bahagia. Kata Jordan B. Peterson, membandingkan yang boleh itu hanya membandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya.
Compare yourself to who you were yesterday, not to anyone else's today. Bandingkan dirimu dengan dirimu sebelumnya, bukan dengan siapapun hari ini. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan nanti adanya pembagian tugas. Saya jelaskan di akhir. Berikutnya, setelah komparasi, kita akan intervensi. Karena kita membandingkan, otomatis kita akan apa? Kalau kita sudah membandingkan, kita akan mengambil standar. Mana sih yang paling bagus? Oh, harusnya usia segini tuh begini. Harusnya usia sekian begini. Oh, dia aja usia 10 tahun sudah bisa begini, anak kita usia 9 tahun harus bisa. Dan seterusnya. Lebih cepat, lebih baik, lebih banyak, lebih bagus, dan seterusnya. Lebih terampil, dan sebagainya. Nah, otomatis kita akan melakukan intervensi. Intervensi pada apa? Minimal kalau konteksnya homeschooling, kita akan berintervensi dalam dalam tugas-tugas belajar anak. Ini disinggung juga oleh Fumitake Koga, bahwa belajar itu adalah tugas dari anak. Caranya adalah cara mengetahui itu tiga siapa adalah bertanya, siapa yang akan mendapatkan manfaat dampak ketika sesuatu itu dikerjakan. Sekarang belajar, yang akan mendapatkan manfaat belajar itu siapa? Anak-anak. Di masa yang akan datang, yang akan mendapatkan manfaat itu adalah anak-anak. Jadi anak-anak harus belajar dengan penuh kesadaran, karena itu tugas mereka. Berarti itu bukan tugas orang tua. Tugas orang tua bukan memaksa anak atau menyuruh anak atau memotivasi anak, itu bukan. Ini anak saya juga pengen tampil karena dia merasa ini adalah bentuk pembelajaran dia. Ini Ibrahim usia 2,5 tahun. Dia mau tampil sebagaimana ayahnya tadi sudah menampilkan. Kelihatannya kayak gini. Tuh, itu Ibrahim itu. Tuh, ada kelihatan dari sini? Kelihatan ya? Iya. Nah, artinya kita akan kemudian kesulitan untuk membagi sebenarnya itu tugas siapa pembelajaran itu. Yang ketiga, setelah intervensi atau kita mengintervensi tugas seseorang, yang ketiga kita memanipulasi. Kalau kita sudah mengintervensi tugas anak kita dalam hal belajar, kita akan manipulasi. Kita akan memasukkan reward and punishment. Nah, kalau kamu berhasil juara 1. Nah, kalau kamu berhasil tasmi juz 30, kamu akan begini reward. Kalau kamu gagal, maka kamu akan mendapatkan hukuman dari ayah. Punishment. Yang terjadi adalah manipulasi. Begitu juga dalam berkomunitas, kita akan selalu dihadapkan pada posisi seperti itu. Posisi komparasi, posisi intervensi. Yang ketiga, manipulasi berupa reward and punishment. Yang kemudian akan semakin jauh dari why. Kalau kita mau membahagiakan diri, start with why, maka kita akan semakin jauh dari why, dari alasan keberadaan kita. Nah, si Adler ini juga menyampaikan bahwa hal yang paling berguna atau hal yang paling mendasar di antaranya itu adalah hadirnya seseorang itu berguna. Ini mirip seperti konsep fitrah ini. Innately predisposed to know God and to do good. Sudah ada sifat pembawaan dalam diri kita itu, bahwa kita itu hadir sebagai khalifah, memiliki superioritas. Dan semua orang memiliki superioritas itu. Hanya bagaimana dia menemukan media yang tepat. Saya sudah sampaikan, saya sudah bahas dalam project sebelumnya ya, yang berjudul deprivasi relatif. Menjadi ikan kecil dalam kolam besar, bukan menjadi alih-alih menjadi ikan kecil dalam kolam besar, lebih baik kita menjadi ikan besar dalam kolam kecil. Memilih media yang tepat untuk pertumbuhan diri kita dan pertambahan kedewasaan kita. Nah, 3 hal tadi itu bisa disolusikan dengan yang namanya pembagian tugas. Di sini tadi contohnya, ya. Sebenarnya, ya, si monyet ini bisa segera tahu atau bisa segera bertemu dengan ibunya ketika informasi yang dia dapatkan itu tepat. Si monyet ini ya telah menyerahkan tugas mencari itu kepada si kupu-kupu. Mana loh? Ayo kupu-kupu. Ibuku itu ekornya melilit loh. Ibuku itu besar loh. Ibuku itu berwarna coklat dan bergelantungan di pohon loh.
Ibuku itu suka melompat, bergelantungan di sana ke sini. Ibuku itu punya kaki, bukan merambat seperti ini. Nah, mari itu. Dia menyerahkan, ya, si monyet ini menyerahkan tanggung jawab untuk mencari ibu, yang sebenarnya tugas si monyet itu, kepada orang lain. Dan kita sering seperti itu. Misalnya saya mengatakan kepada anak-anak, ayo dong anak-anak, kamu belajar. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Ketika saya mengatakan begitu, sebenarnya itu saya sedang memanipulasi dengan sebuah reward. Saya katakan kepada mereka bahwa kalian akan mendapatkan manfaat dari pekerjaan kalian. Lalu, karena mereka terpengaruh, saya akan melakukan intervensi. Kalau gitu, supaya kamu bisa kamu mengerjakan ini, dan ini, supaya kamu lebih bagus daripada itu. Nah, akhirnya komparasi. Ya kan? Berbeda dengan pendekatan Adler. Pendekatan Adler itu tugasnya apa? Kamu itu tugasnya apa? Yang namanya masak misalnya, atau morning course itu tugas siapa? Siapa yang mendapat manfaat? Betul, secara faktanya kalian masak, ayah dan umi yang mendapat